Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang dan selamat bergabung pada podcast Ruang Hukum dan Administrasi. Saya Kirania Nafsatul Azhara sebagai host 1 dan didampingi oleh rekan saya Yoga Prasetya sebagai host 2. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu meninjau kebijakan publik terhadap hukum kepegawaian terhadap netralitas aparatur sipil negara. Sebelum membahas lebih lanjut, kondisi pemilu 2024 dengan fokus pada beberapa isu yang penting. Nah, salah satunya adalah kasus kepala desa yang terlibat dalam kampanye serta peran dan pentingnya netralitas ASN yang sudah diatur dalam hukum kepegawaian. Nah, kami akan meninjau bagaimana aturan ini dijalankan dan apa dampak bagi pemerintahan kita sendiri. Nah, betul sekali Kak. Nah, pemilu 2024, kondisi setelah pemilu memang sudah berubah ya. Nah, hasil pemilu ini juga berdampak besar bagi stabilitas maupun dari kondisi yang ada gitu. Nah, banyak sekali kepala daerah yang di sini melanggar atas netralitas pemilu yang sudah Kak Kirania singgung. Nah, Ya, kebijakan tentunya dari penyelenggaraan pemilu tentunya itu mempengaruhi kebijakan yang ada pada saat ini. Nah, namun di tengah perubahan ini itu kita melihat ada beberapa masalah terkait netralitas ASN yang terjadi. Nah, yang akan kita tentunya bahas bersama gitu Ya, betul pada Kak Iga. kesempatan kali ini. Nah, setelah kondisi pemilu kemarin itu kan banyak yang berubah ya terkait implementasi atau strateginya. Nah, bahwa hasil pemilu itu memiliki dampak besar di berbagai daerah karena kepala daerah yang baru kan banyak pula kebijakan yang akan merubah struktur atau kebijakan yang mereka buat. Nah, kita sebagai masyarakat harus mengikuti dong. Namun, nah di tengah perubahan ini kita bisa memandang serius bagaimana terkait sikap netralitas ASN yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, salah satunya fenomena kepala desa yang terlibat dalam kampanye. Nah, betul sekali. Nah, pemilu selalu menjadi titik besar dalam dinamika politik. Nah, terutama bagi kepala desa maupun bagi ASN. Nah, di beberapa daerah euforia yang tadi sudah ada saya katakan itu mempengaruhi ya banyak pejabat publik. Nah, yang semestinya tidak terlibat langsung dalam praktek penyelenggaraan pemilu maupun politik itu sendiri. Nah, bahkan di beberapa daerah itu juga sudah terjadi pelanggaran terhadap kepala daerah yang mendukung salah satu paslon tertentu. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa adanya undang-undang yang melarang akan hal tersebut ya. Tentunya undang-undang tersebut itu bertujuan untuk menjaga objektivitas. Nah, Ya, betul Kak Yoga. Nah, di mana pasti dalam proses pemilu itu kan banyak paslon-paslon yang setiap calon itu mencari berlomba-lomba untuk menarik perhatian publik dan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, namun di sisi lain terkadang ada oknum yang tidak mematuhi aturan batasan mereka, misalnya kayak kasus tadi di mana kepala desa itu ikut serta dalam kampanye dan bahkan secara terang-terangan mendukung calon tertentu. ya, itu yang menjadi permasalahannya. Ya, krusial banget ya Kak Yoga itu ya. Iya betul sekali. Nah tentunya sebagai kepala desa mereka tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar begitu Iya, ya. sangat besar sekali karena sebagai kayak kepalanya gitu nggak sih kayak Iya. dia. Ketika suatu kepala biasanya dia bisa mempengaruhi tentunya yang bawahannya Organ gitu. lain juga Nah, pasti akan betul mengikuti. sekali. Ya, betul sekali. Tentunya hal ini juga bersinggungan dengan kebijakan yang mereka terapkan nantinya ketika para pejabat atau ASN itu yang terlibat langsung dalam praktek politik pasti itu akan mempengaruhi kebijakan yang ada. Nah, Iya, maka dari betul. itu pentingnya netralitas politik terhadap ASN itu perlu diterapkan begitu Kak. Nah, kasus tadi juga diliput oleh CNN Indonesia Jakarta di mana puluhan kepala desa se-Jawa Tengah itu kocar-kacir tertangkap tangan oleh Bawaslu di mana yang Bawaslu itu tadi menggerebek lokasi mereka yang ada di Hotel Bintang 5. Nah, kejadian ini pada Rabu 23 Oktober 2024. Nah, Bawaslu mengungkapkan diduga ada mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu calon pasangan pemilihan kepala daerah atau pilkada Pilgub Jawa Tengah. Nah, tidak jarang kepala desa ini memberikan dukungan terhadap kepada salah satu calon tertentu, di mana baik dengan mengumpulkan massa, menggalang dukungan, hingga memanfaatkan untuk mendukung kampanye. Nah, padahal hal ini jelas melanggar prinsip dasar yang harus dijaga oleh ASN, yaitu netralitas. Nah, betul banget. Nah,
itu sangat mencemaskan ya tentunya kita Iya, Kak Yoga. sebagai sivitas akademika. Kita di sini berperan sebagai mahasiswa saat ini. Nah, ketika melihat kasus tersebut tentunya kita sangat miris ya dengan penyelenggaraan pemilu yang ada saat ini gitu. Nah, tentunya harusnya ya sebagai ASN maupun dari kepala desa maupun dari kepala pemerintahan semestinya itu bisa bersikap secara netral begitu. Nah, tentunya mereka itu harus bisa bersikap yaitu mementingkan untuk kepentingan negara terlebih dahulu, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Iya, Nah, betul tentunya sekali. ketika mereka bisa menentukan kepentingan atau mendahulukan kepentingan negara, kebijakan yang diambil pasti akan sangat baik untuk masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya kesadaran akan hukum kepegawaian. Nah, kita di sini akan menyinggung hukum kepegawaian juga. Nah, masuk nih Kak Yoga di sini. Hukum kepegawaian itu sangat berperan Kak Yoga, di mana seperti yang kita ketahui bersama, hukum kepegawaian itu kan merupakan cabang dari hukum atau dalam satu ranah lah dalam hukum administrasi negara. Nah, yang jelas itu. diatur dalam berbagai peraturan yang mengharuskan mereka untuk tetap netral. Mereka itu sendiri konteksnya ASN ya. Nah, dalam hal ini mereka wajib menjauhkan diri dari politik maupun tidak terlibat dalam kampanye maupun proses pemilu yang ada. Hukum administrasi negara kan juga sebagai pemerintah yang memberikan lapangan pekerjaan, serta ASN sendiri yang merupakan pekerjanya untuk mengemban amanah dari apa yang sudah diamanahkan gitu. Nah, betul banget kan. Nah, harapannya dengan adanya hukum kepegawaian ini sendiri atau ada undang-undang atau peraturan pemerintah itu sendiri juga untuk menanggulangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Untuk membatasi diri gitu ya Kak Yoga? Nah, betul. Jadi ASN itu harus netral ibaratnya kayak gitu. Nah, kira-kira kalau kita berbicara soal hukum, kira-kira ada apa aja nih? Kalau misalkan hukum kepegawaian itu apakah ada undang-undangnya kah atau ada peraturan pemerintahnya gitu? Wah, pasti ada sih Kak Yoga, pertanyaan yang bagus. Dimana baru nih kemarin tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang tentang aparatur sipil negara. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa aparatur sipil negara wajib menjaga integritas dan netralitas mereka sehingga tidak berpihak kepada calon atau partai politik tertentu. Mungkin ada tambahan lagi nih Kak Ika, dasar hukumnya. Nah, tadi Kak Kirannya juga udah menyampaikan ya bahwa di sini adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, di sini mungkin saya akan menambahkan untuk perihal peraturan pemerintah ya. Selain ada undang-undang juga kita juga kan ada peraturan pemerintah. Nah, di mana peraturan pemerintah yang agak baru juga mungkin ini tahun 2021. Nah, itu di mana ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang secara tegas di dalamnya itu melarang atau mengatur larangan bagi ASN untuk terlibat langsung secara sistematis itu dalam praktek politik praktis begitu. Nah, lalu juga perlu saya sampaikan juga bahwa adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri begitu Kak. Nah, yang diharapkan itu untuk meningkatkan atau menyadarkan kepala daerah atau kepala desa yang diharapkan itu untuk menjaga netralitas begitu selama pemilu itu berlangsung. Nah, bahkan dalam edaran tersebut itu disebutkan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi terhadap penyelenggaraan pemilu atau ASN di dalamnya gitu yang terlibat secara langsung itu akan berujung pada sanksi. Nah, sanksi ini juga nggak macem-macem. Nah, tentunya mungkin ada yang langsung dipecat. Nah, mungkin nanti kita di akhir juga ada mengulas soal hukum itu seperti apa gitu hukumnya. Nah, betul. Mungkin terkait sanksi tadi bisa fatal ya, karena mungkin bisa dicopot secara tidak hormat maupun secara hormat, itu fatal banget sih. Nah, bicara tentang netralitas ASN pasti memiliki aspek dan mengapa sih pentingnya ASN itu. Nah, ASN itu kan sangat penting nih Kak Yoga, karena selain alasan dari hukum tadi yang sifatnya mengikat dan memaksa, tapi juga untuk memastikan kualitas layanan publik yang tadi sudah disinggung juga sama Kak Yoga, di mana ASN yang terlibat dalam politik praktis akan cenderung memihak pada kelompok atau individu tertentu saja yang akhirnya bisa memengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan yang administratif yang mereka buat di dalam
penerapannya di lingkungan masyarakat begitu. Nah, betul sekali. Nah, ketika ASN itu bersikap tidak netral tentunya, maka kebijakan yang hukum atau kebijakan yang ia buat itu tentunya bisa sangat tidak objektif begitu. Iya, betul, Misalnya dalam penyaluran bantuan, ketika dari paslon A memenangkan penyelenggaraan atau kontestasi pemilu itu akan berpengaruh ke daerah tertentu yang mendukung mereka dan satunya tidak. Nah, tentunya itu akan menjadi persoalan tentunya. Nah, maka dari itu pentingnya akan kesadaran netralitas ASN. Nah, bahkan di sini kebijakan juga bisa menyangkut atas kepentingan politik itu sendiri. Nah, ini bisa merusak kepercayaan tentunya terhadap masyarakat akan pemerintah. Nah, karena Betul. pemerintah itu di dalamnya tidak adil begitu kan. Nah, karena itu kita perlu sebagai sivitas akademika maupun sebagai pengingat juga untuk masyarakat umum khususnya itu juga kita harus bersama-sama bahu-membahu mengawasi terhadap netralitas ASN itu sendiri. Nah, semestinya untuk ASN juga harus mengetahui tentang peraturan ini maupun undang-undangnya Wajib ya, tadi, iya, undang-undangnya maupun dari peraturan pemerintahnya juga maupun dari surat edaran kementerian juga gitu kan. Nah, apalagi di pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 itu kan menjelaskan tentang kode etik ASN, di mana Iya, betul. di situ pasti menjelaskan tentang bagaimana cara-cara ASN untuk mematuhi peraturannya yang sesuai begitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, mengenai netralitas ASN sendiri, kan ini bukan hanya soal menghindari keberpihakan pada partai politik atau paslon tertentu ya, tetapi juga menjaga independensi dalam pekerjaan mereka, di mana semua ASN termasuk guru, kepala desa, ataupun ASN-ASN yang lain harus bisa bekerja tanpa adanya pengaruh politik dari pihak manapun begitu. Iya, betul banget. Nah, sebagai kepala desa atau ASN mereka semestinya bisa memberikan pelayanan gitu secara adil kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Nah, berdasarkan kepentingan politik maupun hal apapun itu. Karena semestinya sebagai pemerintah, sebagai kepala daerah itu bisa menjaga posisinya gitu terhadap posisi yang saat ini ia emban, misalkan sebagai kepala pemimpinan daerah maupun sebagai ASN maupun guru itu. Nah, itu semestinya mereka harus bisa bersikap netral. Nah, harapannya apa? Agar harapan yang mereka berikan atau mereka lakukan itu bisa berdampak yang baik untuk masyarakat tanpa memecah belah tentunya. Iya betul, tetap integritas yang paling bersatu ya. Nah, Mungkin betul banget. sedikit nambahin tadi, kan tadi udah kode etik. Nah, dalam tugasnya sendiri ASN itu kan juga diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, di mana tuh isinya pasti menjalankan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, selain itu yang sudah disinggung oleh Kak Yuga tadi, kembali ke kasusnya ya tadi ya, di mana kita bisa lihat bahwa bukan hanya masalah individu saja, tetapi ada banyak faktor yang memungkinkan terjadi untuk pelanggaran ini. Nah, salah satunya ada tekanan nih Kak Yuga dari pihak luar ataupun bahkan dari partai politiknya sendiri untuk menginginkan dukungan dari kepala desa tersebut. Tanggapannya bagaimana sih Kak Yoga? Nah, tentunya tanggapan ini menurut saya tentunya itu menjadi permasalahan serius begitu. Nah, tentunya tekanan dari atasan itu biasanya sebagai salah satu alasan atau mereka itu untuk melakukan pelanggaran terhadap netralitas pemilu ini. Nah, namun ada juga faktor yang lain gitu. Misalnya itu faktor ketidaktahuan akan netralitas politik ini itu sendiri. berarti kurang literasi dong jadinya. Nah, betul. Mungkin mereka perlu dilakukan itu sosialisasi Iya, juga ulang. betul, Nah, betul. gitu. Nah, terus mungkin mereka itu juga tidak mau tadi kan tidak dikatakan itu tidak tahu atas batasan-batasannya. Nah, beberapa daerah atau beberapa kepala desa itu pasti ya ada yang tidak tahu begitu. Iya, Mungkin karena benar. asal-asalan dipilih atau bagaimana. Nah, itu kita mungkin itu menjadi persoalan bersama begitu. Nah, beberapa kepala desa biasanya itu mungkin merasa ya bahwa mereka bisa mendukung calon itu secara terang-terangan gitu tanpa memikirkan dampaknya. Nah, padahal hal ini tuh menjadi permasalahan serius begitu. Nah, iya karena ya posisi kepala desa itu ya ibaratnya itu sebagai ASN gitu. Tapi Nah, gawatnya itu sih Kak Yoga, misal dari pihak luar tuh kayak menekan kepala desanya gitu loh. ya itu ketika kepala desa ditekan ya mestinya harus ada undang-undang yang tadi. Nah, kembali tadi ke
undang-undang yang mengatur misalnya dari peraturan pemerintah maupun undang-undang Betul. nomor 20 tadi ya. Iya, Nah, nomor 20 itu kan semestinya itu akan melindungi dari kepala desa yang misalnya Desa, ditekan dari ditekan. atasan begitu. Pasti ada hukum-hukumnya tersendiri. Iya, begitu. betul banget. Nah, mungkin kalau kita berbicara soal hukum yang tadi ya, kita menambahkan yang hukum. Nah, kita kan juga berbicara soal yang KSN itu. Nah, iya. Namun Kak Yoga, di peraturan baru kemarin yang tahun 2023 keluar ini, KASN itu malah dihapuskan loh. Jadi para demonstran yang mungkin memiliki tekanan di hal tersebut malah justru langsung menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu jadinya menjadi persoalan serius ya, atau Iya. menambah rumit begitu. Seharusnya hukum KSN itu tetap ada ya Tetap untuk ada gitu, untuk mengawasi. Ya, betul banget. Nah, tentunya untuk mengawasi terhadap penyelenggaraan pemilu terkhusus untuk ASN. Nah, ASN. ketika hukum itu dihapus dan masyarakat itu harus menggugat ke MK, itu kan prosedurnya terlalu jauh menurut saya. Mekanismenya juga rumit Iya. gitu kan untuk sampai ke tahap MK gitu. Nah, iya betul sekali. Tentunya ketika mungkin kalau kita berbicara soal pemilu juga itu kita kan ada badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu. Nah, misalnya Bawaslu ketika Bawaslu itu hadir untuk mengawasi ASN itu kan tentunya akan menjadi tugas yang double gitu. Iya. Belum lagi Bawaslu itu akan harus mengawasi masyarakat gitu, masyarakat yang secara umum gitu, bukan yang pejabat pemerintah misalnya ASN. Nah, maka dari itu adanya penghapusan KSN itu menjadi persoalan yang serius. Kenapa dihapus? Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan bersama gitu. Iya, betul sekali. Jadi harusnya tetap ada gitu ya Kak. Iya, ASN, biar kalau nggak menurut saya mempersulit masyarakat gitu. Nah, mengenai itu kan apabila ada pelanggaran nih terhadap netralitas ASN, maka harus ada sanksi dong yang harus diberikan. Nah, sanksinya tuh bisa beragam, misal dari teguran keras hingga pencopotan jabatan. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, pencopotan jabatan itu kan bisa dilakukan secara hormat maupun Iya, tidak hormat. betul. Misal kayak dicopot tidak hormat kan itu bisa sangat memalukan sekali kan sebagai itu, makanya harus netral gitu lah. Nah, ini juga harus dilakukan agar efek jerahnya gitu kan, udah ada aturan nih, misal ada sanksi kan harusnya bisa ASN tuh bisa mengatur gitu ya. Iya, betul. Mengendalikan diri, mengontrol dirinya tuh lebih gitu untuk memastikan bahwa aturan itu dilakukan secara tegas gitu. Nah, betul banget. Mungkin kalau misalkan tadi Kak Kirani itu berbicara soal sanksi ya, mungkin bisa dipecat, mungkin ya itu sangat memalukan lah. Kalau Iya. misalkan sebagai pejabat publik kan tentu menjadi perhatian bersama, itu menjadi perhatian masyarakat juga. Ketika dia mencontohkan hal-hal yang tidak betul, sepatunya mereka Seperti itu yang baru-baru ini nih, Nah. yang Gus-Gus itu kan itu langsung mengundurkan diri. Nah, iya, itu daripada dipecat langsung gitu kan. itu salah satu cara untuk mengurangi rasa malu lah Iya, gitu. Itu jadi mengurangi, mengundurkan diri. pencemaran nama baiknya Iya, gitu. betul banget. Nah, mungkin salah satu cara ketika kita bicara soal sanksi, kita juga punya solusi. Nah, kira-kira apa sih solusi yang efektif gitu untuk meningkatkan ASN itu agar bisa bersikap netral. Nah, tentunya yang pertama itu ya kita harus bisa mengawasi ASN itu sendiri yang Iya. pertama. Nah, tentunya ketika ASN itu diawasi itu dia pasti merasa was-was. Aduh, ini saya melanggar Iya. undang-undang. Nah, harusnya mereka itu kan bisa malu gitu. Apalagi maaf ya Kak Yoga, apalagi Iya. kita sebagai mahasiswa gitu ya, mungkin kayak ada udah deh siswa yang contohnya lebih itu ada guru kalau misal mengomongkan hal politik itu kan sensitif banget ya, apalagi Oh iya, ke siswa. betul. Jadi itu bisa lebih ke itu sih pengawasannya. Oh Mungkin iya. dilanjut Kak Yoga. Betul. Nah, mungkin tadi yang terhadap pengawasan terhadap ASN, nah itu sebagai masyarakat harusnya tetap berperan dalam hal itu, meskipun betul. dalam hal ini itu kita ada Bawaslu lah ya. Iya. Untuk saat ini tuh kita ada Bawaslu. Nah, sepertinya sebagai masyarakat itu bisa untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi ASN itu ASN sendiri. itu, Nah, ya. tentunya. Nah, mungkin setelah itu ada bisa memberikan pendidikan gitu untuk meningkatkan intensif mengenai netralitas gitu. Jadi dalam hal ini tuh agar ASN itu sendiri tuh bisa mengetahui terhadap apa sih poin-poin dari netralitas, apakah tidak boleh melakukan hal seperti ini atau Iya, hal seperti serta itu. mengetahui batasan-batasannya Nah, betul gitu sekali. untuk mau berargumen. Nah, betul. Nah, tentunya dalam hal ini tuh bisa memastikan bahwa setiap pelanggaran
pemilu bisa ditindak secara tegas. Nah, kembali lagi ke undang-undang. Nah, tadi ketika undang-undang KASN itu dihapus, tentunya itu akan membuat kelonggaran atau dari Ya, kayak memberikan celah gitu ya Kak nah ya. iya betul. Jadi celah itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Oh iya, ini Untuk ada. memenangkan suatu kubu tertentu. Nah, iya betul sekali. Ini mumpung nggak ada aturan soal KSN nih, kita Iya. bisa memanfaatkan itu. Nah, mungkin Bawaslu sibuk ke hal yang lain. Nah, Iya, maka betul. dari itu kita bisa ada kelonggaran, kita bisa masuk di situ. Nah, tentunya penindakan hukum yang tegas itu salah satu menjadi poin utama dalam solusi terhadap pelanggaran netralitas ASN kali ini. Nah, selain itu kita harus paham ya, sebagai sivitas akademika maupun sebagai masyarakat umum harus paham terhadap pelaporan atau sistem pelaporan yang ada. Misalkan kita ketahui bersama ya, kakirannya juga tahu bahwa Bawaslu itu juga mengadakan ya laporan untuk terhadap pelanggaran. Si lapor. Ya, mungkin si lapor itu yang dari Bawaslu itu sendiri. Nah, Iya. itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melaporkan ASN yang melanggar netralitas gitu. yang ada begitu. Nah, Mungkin bisa disambung sama Kak oh Kiranya. iya, kan tadi Kak Yoga bicara tentang penegakan hukum Ya, yang di sini. betul. Aku ingin memperjelas lagi di mana untuk mengawasi netralitas itu dari internal nih Kak Yoga, yaitu peningkatan kesadaran ASN itu sendiri, di mana pendekatan kegiatan peningkatan kesadaran ASN ini salah satunya menurut aku sendiri itu melalui sosialisasi yang paling mudah gitu ya, Iya, betul. di mana dilakukan kampanye langsung yang di lingkungan kerja ASN untuk menyampaikan peraturan terkait netralitas seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ataupun peraturan pemerintah tadi. Nah, selain itu juga bisa dilakukan webinar maupun diskusi, di mana media online kan banyak nih, media online yang sangat berperan nih dalam proses kampanye atau pemilu itu bisa digunakan untuk menyampaikan materi yang terkait netralitas kepada ASN di berbagai wilayah, seperti diskusi interaktif dengan narasumber ahli, pejabat Bawaslu tadi, ataupun praktisi hukum yang memberikan ruang tanya jawab dan klarifikasi yang jelas mengenai bagaimana netralitas ASN itu. Kemudian juga di sini berperan juga edukasi berkelanjutan, di mana program pelatihan berkala yang berfokus pada penguatan nilai-nilai profesionalisme. Kan kita sebagai ASN itu kan mempunyai 4 kompetensi ya, Oh, sesuai iya. yang di mata kuliah etika profesi guru, di Iya, mana salah betul. satunya adalah kompetensi profesionalisme dan etika ASN. Ini udah keluar dari topik. Etika ASN untuk memastikan pemahaman untuk konsisten di seluruh jenjang pemerintahan. Betul Itu sih sekali. tambahan aku dari peningkatan kesadaran ASN. Nah, yang salah satunya ini adalah untuk indikator keberhasilan kebijakan hukum kepegawaian negara gitu. Oh iya, mungkin kalau tadi keakhirannya itu berbicara soal dari sisi internal. Internal, Nah, ya. saya mau berbicara soal eksternal Oh, gitu. Jadi silakan, saya Kak mau Ted. berbicara soal hukum-hukum aja gitu siap. terhadap ASN itu sendiri. Nah, apa aja sih penegakan hukum yang bisa dilakukan gitu? Yang pertama itu ya tentunya kita sanksi disiplin Iya, gitu. betul. Ketika hukum itu ada tapi sanksinya Sanksinya nggak ada, wah. nggak ada ya, itu yang menjadi persoalan. Nah, maka dari itu sanksi disiplin ini itu tentunya diharapkan untuk diharapkan itu agar ASN itu bisa bersikap netral. Nah, itu ketika ASN yang melanggar aturan terhadap netralitas politik yang diatur dalam pasal pemerintah atau diatur dalam peraturan pemerintah yang nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS misalnya, atau peraturan terkait lainnya. Nah, sanksi ini di dalamnya itu meliputi misalkan yang sanksi ringan. Nah, untuk ASN itu yang melanggar atau melanggar netralitas secara ringan itu diberikan teguran secara lisan maupun secara tertulis. Itu Iya. masih sembunyi-sembunyi, hanya kita aja yang tahu gitu. Nah, ya, Kak. iya betul sekali. Ringan, Nah, betul. selanjutnya ketika udah disuratin nih, misalnya masih melanggar, nah itu bisa dikenakan sanksi berupa ringan, masih ringan. Jadi ada yang ringan, sedang, nah terus berat. Nah, kalau kita berbicara soal sedang, mungkin bisa penundaan kenaikan gaji misalnya. Berarti itu dampaknya akan keluarga dong. Jadi Ya, tentunya istrinya, itu. anak-anaknya masih menunda gajinya gitu. Iya, tentunya. Nah,
biar jera gitu, biar mereka itu yang akan melanggar biar bisa jera gitu. Oh, Oh iya. iya, keluarga saya kalau misalkan ditunda gajinya kan saya Nggak gajian nah gitu. iya nggak gajian. Nah Iya. bisa juga kenaikan pangkat biasanya kan kalau misalkan kita berbicara soal ASN biasanya kan akan ada kenaikan Kenaikan. pangkat biasanya 4 tahun sekali Oh iya, begitu. bertahap itu ya. Iya bertahap intinya. Nah kemudian yang terakhir itu ada yang tingkat berat. Nah tingkat berat ini tentunya tidak main-main nggak. Nah itu bisa berupa pemecatan khususnya. Nah bisa penurunan jabatan. Nah pemecatan ini biasanya itu ya kalau pemecatan ya pasti memberikan secara tidak hormat. Iya, Nah betul. tentunya. Nah itu akan sangat memalukan. Nah lebih baik apa? Mundur diri. Mundur diri aja. Nah, betul. Cari aman. Cari aman betul. Dan Iya. yang penegakan hukum yang kedua mungkin saya tambahkan juga itu bisa ada proses penindakan tentunya yang tadi saya katakan itu yang ada 3 poin itu yang ringan, sedang dan berat. Nah di sini proses penindakan mungkin yang pertama itu ya pasti ada investigasi awal mengenai pelanggaran yang terjadi, dan yang kedua itu ada pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini siapa sih yang melakukan? Nah bisa dari Bawaslu juga nanti jadi diperiksa. Nah setelah itu ketika kita melakukan pemeriksaan juga kita membutuhkan saksi kan. Nah saksi itu juga harus dihadirkan dalam tahap pemeriksaan itu atau penetapan saksi itu. Nah kemudian ada pengawasan dan evaluasi tentunya. Nah proses penindakan ini tidak terlepas dari pengawasan dan evaluasi. Kenapa sih proses penindakan itu harus ada pengawasan dan evaluasi? Ya supaya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu tidak terulang. Nah, betul. iya, jadi proses penindakan, oh iya, ketika kepala daerah melakukan pelanggaran dalam hal ini, itu tadi nggak dievaluasi, ya tentunya itu akan sangat kemungkinan berpotensi untuk terulang kembali begitu. Nah, Betul, Kak. ya, kemudian mungkin ada sistem yang ketiga itu ada sistem merit ya. Jadi ini sistem merit ini itu mengenai pendekatan ya, pendekatan yang menitik beratkan pada kinerja atau kompetensi sebagai ASN tentunya. Tentunya di sini itu eh, untuk meningkatkan profesionalisme ASN begitu. Nah, tentunya ASN yang dipilih itu yang pertama itu harus profesional tentunya. Profesional, Ya tadi betul. seperti yang Kak Kirania katakan. Iya. Jadi profesionalisme itu untuk ASN itu sangat-sangat penting sekali. Nah, maka dari itu adanya profesionalisme itu berarti menandakan ASN itu bisa bekerja secara maksimal. Iya, Nah, betul. bukan bukan dari Bukan asal-asal. nah bukan ya. asal-asal, bukan dari keluarga terdekat juga kan Nah. gitu. Gitu maksudnya. Dari Nah, saya juga tuh. iya, tentunya dalam hal ini hal tersebut itu bertujuan untuk apa ya? Untuk mencegah penyimpangan yang terjadi. Nah, hasil kerjanya tentunya akan menjadi baik gitu. Outputnya gitu ya. Outputnya, iya yang diharapkan itu tentunya outputnya kan. Nah, kemudian yang keempat itu ada pencegahan pelanggaran. Pencegahan pelanggaran ini meliputi apa? Biasanya itu pencegahan pelanggaran itu yang pertama ya harus ada hukumnya dulu. Harus ada hukum. Kalau hukumnya ada, nanti kita bisa menyelenggarakan pelatihan atau edukasi. Iya, Nah, betul. edukasi. Nah, di dalam edukasi kita bisa memberikan pemaparan terkait ASN itu bisa bersikap netral dan harus. Nah, kita juga di dalamnya itu bisa apa namanya? Bisa untuk menjelaskan bahwa resiko-resiko yang akan dihadapi oleh mereka apabila melanggar pemilu, nah itu bisa diberikan kepada mereka. Nah kemudian daripada itu kita bisa juga mempergerak, memper apa ya namanya, intinya memperkuat gitu maksud saya, memperkuat regulasi atau regulasi yang ada yang tadi mengenai hukum, tindakannya begitu. Nah, tentunya hal tersebut sangat berpengaruh untuk pencegahan terhadap pelanggaran. Nah, Oh, iya. pelanggaran ini tidak terlepas dari ASN itu sendiri, dan masyarakat harus juga berperan dalam proses pengawasan untuk penyelenggaraan pemilu agar pemilu yang ada itu bisa berjalan dengan baik begitu, Kak. Ya mungkin sedikit menambahkan ya tadi terkait pengaturan hubungan kerja kepegawaian negara yang dimana mengatur berbagai aspek hubungan kerja mulai dari perekrutan, pengangkatan, penggajian hingga promosi dan disiplin pegawai tadi yang sudah disampaikan. Nah, regulasi ini kan pasti bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan dan adil dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Iya, Kemudian betul. juga hukum kepegawaian itu juga memiliki fungsi yaitu perlindungan hak dan kewajiban untuk ASN itu sendiri, di mana hukum ini menetapkan hak dan kewajiban pegawai negeri termasuk hak atas gaji, tunjangan, surti serta perlindungan hukum yang pastinya di bawah
lingkup perlindungan hukum ya Kak Yoga. Iya. Kewajiban pegawai juga menyangkut disiplin kerja dan tanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan agar bisa dijalankan secara lebih optimal dan efektif begitu. Nah, kemudian juga tadi disinggung kenaikan pangkat. Nah, sistem promosi juga ada kan? Iya, Sistem betul. promosi dan kenaikan pangkat juga diatur dalam kinerja dan penilaian secara objektif yang bertujuan untuk mendorong profesionalisme tadi yang Kak Yoga sampaikan, bahwa keprofesionalisme itu kan sangat penting untuk menjadi background ASN gitu ya, yang dicontoh dari masyarakat gitu. Nah, ini juga dilindungi dalam lingkungan birokrasi yang memastikan pegawai itu untuk berprestasi dan mendapatkan penghargaan yang layak, karena kembali lagi ASN itu kan seperti contoh dalam masyarakat yang baik itu, jadi harus diterapkan. Iya, betul sekali Pak. Kak, mungkin sedikit menambahkan ya, ketika adanya proses atau kenaikan pangkat untuk khususnya untuk ASN ya, yang bisa bersikap netral gitu ya, mencontohkan hal yang baik, itu juga bisa salah satu cara untuk agar ASN itu bisa netral begitu. Nah, adanya iming-iming untuk Gabung kenaikan, sana sini nah ya. iya, itu tentunya akan bisa dihindari. Oh ya, saya akan naik pangkat nih Jabatan. ketika bisa menghindari politik praktis itu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari politik praktis tersebut. Nah, mungkin seperti itu kan. Nah, mungkin itu kan juga terkaitan dengan disiplin pegawai ya. Saya nggak mau ikut ini karena saya ingin naik gitu. Nah, Mungkin. iya, Nah, itu betul sekali. Biasanya kan orang itu suka kalau diiming-imingin iya, gitu. maka menyangkut tata tertib dan hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam pegawai tersebut. Nah, Iya. pelanggaran terhadap disiplin dapat berakibat juga terkena sanksi administratif tadi, seperti yang teguran surat ataupun lisan. Yang penting untuk menjaga integrasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Nah, yang terakhir topik tentang mendukung good governance. Nah, dengan adanya hukum kepegawaian itu kan diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance tadi, untuk memastikan bahwa pegawai itu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, ini kan sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini terakhir pandangan Kak Yoga tentang good governance-nya. Oh, good government maksudnya. Ya. Nah, mungkin itu berarti sistem pemerintahan yang baik ya, Ya, gitu. Sistem betul. pemerintahan yang baik artinya itu bisa berdampak khususnya untuk masyarakat secara umum gitu, bukan untuk golongan tertentu. Nah, Iya, itu betul. good government kalau menurut saya begitu secara sederhananya. Nah, ketika good government itu bisa bergerak menyeluruh, bukan untuk golongan tertentu, mereka itu akan sangat baik ya. Iya. Di sini kan katanya good berarti itu baik, Baik. government berarti pemerintahan. Nah, itu pemerintahan yang ada. baik. Checks and balance-nya juga dapat Nah, gitu kan. betul. Di sini ketika kita berbicara soal netralitas, berbicara soal hukum, kita harus bersama-sama bahu-membahu tentunya terhadap penyelenggaraan bernegara, maupun dalam hal itu ketika kita pemilu, berdemokrasi, maupun dalam hal politik yang tadi kita berbicara menyinggung hukum. Nah, hal yang sebagainya itu kita juga harus ketahui bersama ya, atau kita harus bisa melihat bahwa hal-hal tersebut itu menjadi tugas bersama sebenarnya, bukan hanya untuk dari pemerintahan juga, Nah, tapi iya, juga betul kita sekali. sebagai masyarakat harus ikut berperan gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Kita kan itu sendiri, kita meskipun menganut ya trias politika Politik ya. kan, Nah, Mas betul. Q, legislatif, eksekutif, yudikatif. Yudikatif, iya, meskipun hal itu sudah dibeda-bedakan, sudah dipeta-petakan ini bagiannya itu, tapi itu kan tidak terlepas dari yang namanya warga negara atau Iya, masyarakat. betul. Nah, di sini Pasti hubungannya tuh pasti ada. Nah, hubungannya pasti erat, hubungan warga negara dengan lembaga Lembaga negara negara. khususnya. Nah, maka dari itu ketika adanya pemilu ini tidak lepas dari peran masyarakat biasanya untuk melaporkan Iya, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kecil. kepada ASN khususnya gitu, Kak. Nah, keren sekali Kak Yoga. Mungkin cukup sampai di sini saja ya diskusi kita kali ini. Bahwa kasus kepala desa yang terlibat itu dalam kampanye merupakan pelanggaran yang serius terhadap netralitas ASN, dan ini bukan hanya melanggar hukum saja, tapi juga merusak prinsip dasar pemerintahan yang bersih, adil, dan objektif. Oh iya, betul banget. Nah, kita juga punya harapan tentunya dong, karena Harapan. kira-kira harapan dari Kak Kirania itu sendiri itu apa sih untuk
keadaan negara ini atau untuk penyelenggaraan politik di negara ini gitu. Mungkin kalau dari harapan aku sendiri ke depannya, semoga semua pihak baik ASN maupun masyarakat itu lebih memahami pentingnya netralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan mengenai netralitas dan ASN itu benar-benar dipatuhi tanpa adanya kompromi dari pihak manapun. Jadi harus bersih gitu. Mungkin dari Kak Yoga nih, bagaimana harapannya? Kalau untuk harapan dari saya sendiri ya itu sederhana aja sih. Kalau harapan dari saya itu kita semua harus bahu-membahu untuk menyelenggarakan pemerintahan atau menyelenggarakan kehidupan bernegara yang baik gitu. Secara kondisi negara ini kan itu ibaratnya itu kan sebagai negara demokrasi. Nah, maka dari itu perlu adanya peran-peran bersama dari lembaga negara, masyarakat harus saling membahu. Nah, selama semua elemen itu bergabung menjadi satu, tujuannya apa ya? Untuk menciptakan kondisi bernegara yang baik begitu. Itu harapan dari saya agar di sini nantinya itu bisa menghasilkan negara yang lebih maju begitu. Nah, tentunya dalam hal ini itu kita berbicara soal ASN, kita mulai sedikit ASN. ASN menjadi peran gitu, peran utama itu dari ASN dulu atau dari lembaga negara dulu. Nah, kemudian nanti ke bawah-bawah pasti mengikuti karena di sini dalam hal ini tuh ASN atau kepala daerah atau dari lembaga lainnya itu sebagai contoh ibaratnya. Iya, kalau di atas saja gitu ya. Kalau di atas nggak akur ya bawahannya kemungkinan nggak akur. Iya, maka dari atasannya. Nah, ya biasanya kayak gitu. Nah, maka dari itu pentingnya kondisi negara yang baik gitu. ASN yang bisa netral. Nah, itu diharapkan untuk menciptakan kesadaran bernegara yang lebih baik gitu. Baik, serta peran dari semua elemen negara ya, Kak. Iya, betul sekali. Oh ya, baik. Panjang sekali ya, Kak ya. Nah, mungkin iya panjang sekali obrolan kita pada hari. Ya, semoga dengan obrolan bincang santai kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.